Halo Sobat Park, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film asal Korea yang berjudul My Name is Loki Wan, dan film ini baru tayang beberapa hari yang lalu lah di Netflix. Dan film ini adalah based on novel ya, karya Choi Hae Jin dengan judul I Met Loki Wan. Dan di sini yang akan jadi bintang adalah Song Joong Ki. Jujur lama banget gue nggak nonton Song Joong Ki, terakhir film apa gue lupa. Dan di sini Song Joong Ki akan jadi Loki Wan, sementara ada Choi Eun Sung Eun yang di sini akan jadi Mary. Film ini bergenre drama romantis ya, mengisahkan tentang seorang defektor asal Korea Utara bernama Loki Wan, di mana dia harus lari dari Korea Utara karena satu hal, masalah hukum, dan dia harus kehilangan ibunya di situ. Dia harus lari dari Korea Utara lewat Beijing ke Brussels untuk jadi pengungsi di sana, dan di sana dia harus berjuang bagaimana caranya supaya meyakinkan pemerintah Belgia supaya memberikan hak pengungsi bagi dia sekaligus hak untuk tinggal di Belgia. Dan selama itu masa-masa perjuangan itu dia harus bertahan selama 1 tahun sebelum sidang utamanya itu digelar. Dan selama itu dia itu benar-benar pedih banget sih kalau gue nonton film ini. Dia itu Song Joong Ki benar-benar jadi pemulung, dia jualin botol-botol minuman kaleng bekas, minuman gelas kaca bekas, terus dia dipukulin oleh warga lokal, anak-anak muda lokal karena dia merasa asing. Terus juga sampai akhirnya dia ketemu Mary, yang sebenarnya awalnya Mary ini nyolong uangnya dia lah. Cukup klise sebenarnya, karena ternyata Mary sebenarnya anak orang kaya. Dia itu karena punya daddy's issue, dimana dia akhirnya keluar dari rumah, dia hidup di jalanan, bergabung dengan sebuah kayak semacam organisasi mafia bawah tanah, dan dimana dia juga akhirnya nyolong uangnya dari Loki Wan. Tapi meskipun uangnya dicolong ya sama Mary ya, sebenarnya Mary inilah orang yang pertama kali nunjukin ke Loki Wan dimana dia bisa tinggal secara layak. Terus dia juga nunjukin jalan dimana dia bisa bekerja, walaupun sebenarnya dia bisa dibilang gelap ya, imigran gelap. Dia bisa bekerja dan akhirnya dia kerja di sebuah penggilingan daging, dimana di penggilingan daging itu dia dibayar murah banget. Dan dia ketemu satu kameratnya lah asal Korea juga, yang dimana kameratnya ini awalnya baik banget sih, sampai akhirnya ada satu hal yang bikin kalau lu nonton lu akan kesel, dan gue juga kesel awalnya sama kamerat ini, dimana pas dibutuhkan masa-masa penting itu ya, Song Joong Ki ini atau Loki Wan ini butuh si kamerat ini atau si Sung Jo ini, tapi dia malah akhirnya dikhianati karena satu penyebab yang mungkin lebih baik lu tonton sendiri. Sebenarnya penyebabnya nggak hitam putih sih menurut gue, di sini lebih ke abu-abu, tapi ya kesimpulan boleh balikin ke penonton menurut gue sih. Jujur chemistry antara Song Joong Ki dan Choi Eun Sung Eun ini menurut gue ini cukup dapet ya, karena memang backstory mereka di cerita ini juga orangnya sama-sama broken. Song Joong Ki atau Loki Wan ini harus lari dari Korea Utara dan ada tragedi yang akhirnya menimpa keluarganya. Sementara di sisi lain, Mary juga bisa dibilang punya daddy's issue lah, punya trust issue ke ayahnya, karena ada satu hal yang akhirnya bikin ibunya meninggal tanpa Mary sadari ternyata ayahnya adalah penyebabnya. Dan dia itu juga mereka berdua tuh sama-sama kehilangan sosok ibu sih sebenarnya di sini. Tapi gue lihat di sini karakter Loki Wan memang lebih tenang sih dalam menghadapi cobaan ya, bisa dibilang lebih tabah lah daripada Mary. Mary mungkin bisa dibilang kayak dia punya mental issue di sini, dan puncaknya tuh pas bisa dibilang ada cara tahlilan ala-ala Korea gitulah, mengenang 1 tahun kematian ibunya Mary ini. Dan Mary ini benar-benar bertingkah barbar banget lah di situ, karena sama-sama sebenarnya dua orang ini kehilangan sosok ibu ya. Menurut gue itu memang chemistry-nya akan pas, karena dua orang ini benar-benar kayak puzzle yang sama-sama dibutuhkan dalam satu kepingan cerita yang bagus sih. Dan itu menurut gue oke banget lah. Gue nggak akan ngomongin visual di sini, tapi lebih ke vibes atau atmosfer yang dibawa di film ini ya, karena gue ngerasa di film ini benar-benar atmosfernya tuh gelap, gloomy, sedih, tapi ada kesemangatan di situ. Ada dua orang ini benar-benar struggle, benar-benar keeping alive, benar-benar harus mencoba untuk tetap hidup walaupun separah apapun apa yang mereka hadapi. Jadi ada aura semangat, tapi juga ada aura gloomy atau aura ketabahan yang ada di situ sih. Karena jujur aja, ngelihat visual atau atmosfer yang ada di situ, itu kita tuh bisa ngerasain kepedihan dua orang ini ya, baik Mary sama Loki Wan ya. Jujur aja gue pas persidangan itu sumpah gue merasakan apa yang Loki Wan rasakan ya, benar-benar pengkhianatan yang sangat menyebalkan lah, pengkhianatan yang gue pun akan menangis kalau jadi Loki Wan di sini. Walaupun ujung-ujungnya ya rekannya ini akhirnya make up hubungannya dia dengan Loki Wan dengan cara membantu satu kepingan yang memang Loki Wan sangat butuhkan di sini ya. Menurut gue sih lebih ke abu-abu di sini, walaupun awalnya kita akan dibawa kalau ini kayaknya cuma sekedar hitam putih aja. Dan untuk ending dari film ini menurut gue ini cukup filosofis ya. Jadi keduanya karena ada satu hal, akhirnya Mary harus pergi, terus Loki Wan entah gimana caranya harus bertahan di Brussels, di Belgia. Dan pada akhirnya Loki Wan itu sadar dia itu sebenarnya nggak butuh hak
dasar sebagai pengungsi. Yang dibutuhkan adalah bahwa rumah yang dia selama ini dia cari itu ada di Mary, dan Mary ini akhirnya pergi ke satu tempat yang mana tempat ini adalah menurut gue ini bagus banget sih. Ya oke lah, oke juga ini film Korea mencoba untuk menggait market yang sangat-sangat mainstream, yang pasti akan kalian kenal ini negara mana, di mana Mary akhirnya pergi, dan di sini ya akhirnya kedua orang ini bertemu lah. Intinya itu rumah itu ternyata bukan hak dasar sebagai pengungsi yang dia cari, tapi Mary lah rumah sesungguhnya. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. To be honest, ini film melebihi ekspektasi gue dari film yang sekedar OTT, yang menurut gue ya mungkin gue agak lebih dikit, tapi kalau ini dimainkan di layar lebar pun atau di bioskop pun gue masih akan nonton. Tapi memang film ini gue lihat terlalu sedih sih, dan sedikit berat lah. Ada isu Korea Utara, ada isu defektor, terus ada isu pengungsi, ada kehidupan pengungsi Asia di Eropa, ya seperti itu. Tapi menurut gue masih layak sebenarnya untuk layar lebar atau ke bioskop. Cuma bagi gue di sini udah melebihi ekspektasi sih. Untuk skor mungkin gue kasih 7,5/10. Dan kalau kalian misalkan suka dengan video ini, suka dengan channel ini, kalian bisa like and subscribe. Kalau misalkan kalian beda pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar. See you in the next movie review. Bye bye Sobat Park.